Bismillahirrahmanirrahim. Al-wadhifatu thaminatu ay ya'rifa as-sabab alladhi bihi yudriku ashrafal ulumi wa anna dhalika yuradu bihi syai'ani ahaduhuma syarafu thamrati wa thani wathaqatu dalil wa quwwatuhu wa dhalika ka ilmi ad-dini wa ilmi at-tibbi. Fa inna thamrata ahadihima al-hayatul abadiyatu wa thamratul akhiri al-hayatul faniyatu fayakunu ilmu dini ashrafa. Tugas yang nomor 8, muta'allim atau orang yang mengkaji ilmu harus mengetahui penyebab yang dengan penyebab itu ia mengerti terkait dengan paling mulianya beberapa ilmu. Nah, jadi kalau kita ini sebagai seorang santri harus tahu terkait dengan penyebab, sehingga dengan penyebab tadi kita jadi paham. Paham apa? Ashrafal ulum, paling mulianya beberapa ilmu. Ini dikatakan ilmu paling mulia. Kamu harus tahu penyebabnya. Kenapa kok dikatakan ini paling mulianya ilmu? Harus tahu penyebabnya. Lah, tugasnya santri harus tahu sebab itu. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, dan sesungguhnya hal itu dikatakan ashrafal ulum itu karena ada salah satu dari dua hal. Mohon maaf, karena ada dua perkara atau dua faktor. Ahaduma. Nah, di sini baru kita akan mengulas satu persatunya. Salah satu dari dua penyebab tadi apa? Yaitu mulianya buahnya ilmu. Kamu sekarang ngaji ilmu A. Kamu bisa mengatakan ilmu A ini paling mulianya ilmu. Berarti karena ada dua faktor, ada dua perkara. Yang pertama adalah karena buah yang dihasilkan dari ilmu itu sendiri. Wasani, kemudian yang kedua adalah kuatnya dalil, kuatnya argumen. Paham ya? Contoh kata Imam Al-Ghazali, di sini Imam Al-Ghazali mencontohkan seperti ilmu agama dan ilmu medis. Apa buahnya? Nah, buah salah satu dari ilmu agama dan ilmu medis adalah al-hayatul abadiyah, kehidupan yang abadi. Pertanyaannya, ini buahnya ilmu yang mana, Imam? Ilmu mediskah atau ilmu agama? Kehidupan yang abadi buahnya agama. Ilmu agama. Kemudian lanjutannya, wasamratul akhiri al-hayat al-faniyah, kehidupan yang berakhir. Ini buah dari ilmu medis. Begitu. Sekarang saya mau tanya, lebih mulia manakah ilmu akhirat? Lebih mulia manakah ilmu agama dengan ilmu medis? Maka jawabannya pasti ilmu agama. Kenapa? Karena ada faktor yang luar biasa. Buah dari ilmu agama adalah kehidupan yang abadi. Akan dipakai oleh kamu mulai di dunia sampai di akhirat. Karena di akhirat itu kamu adalah bagian dari konsekuensi yang kamu lakukan di dunia. Dan itu agama yang kamu pakai. Sementara kalau cuma ilmu medis, betul itu cuma untuk mengobati penyakit, tapi akhirnya juga mati ketika ajalnya sudah habis. Kan begitu. Berarti lebih mulia mana? Ilmu agama. Fayakunu ilmu dini ashrafah. Sehingga ilmu agama itu lebih mulia. Kemudian katanya Imam Al-Ghazali, wa mithli ilmi al-hisab wa ilmi nujum. Beliau juga mencontohkan seperti ilmu perbintangan, ilmu hisab dan ilmu perbintangan atau ilmu nujum. Maka kalian akan berpikir, mana yang lebih mulia antara ilmu hisab dengan ilmu nujum? Nah, ilmu hisab ini urusan hitung-hitungan, urusan perhitungan, urusan kalkulasi, urusan matematika. Sementara ilmu nujum itu adalah ilmu perbintangan, ilmu meramal.
fa inna ilmal hisab ashraf liwathaqati adillatihi wa quwwatiha. Kata Imam Al-Ghazali, jelas ilmu hisab itu lebih utama, lebih mulia. Kenapa? Karena lebih kuat argumennya, kemudian karena argumennya itu lebih terpercaya. Nah, begitu. Wa in nusibal hisabu ila tibbi kana tibbu ashrafa. Tapi jika ilmu hisab, ilmu matematika, ilmu kalkulasi, perhitungan tadi dinisbatkan dengan ilmu medis, maka ilmu medis lebih mulia dibandingkan ilmu matematika. Bi'tibari thamrotihi, kalau melihat dari aspek buahnya. Orang pintar matematika sakit, ya tetap sakit. Mosok sakit dikasih matematika? Nah, kan begitu. Nggak ada reparasi di situ. Nggak ada repair. Seperti itu. Tapi wal hisab ashraf bi'tibari adillatihi. Tapi ilmu hisab tetap lebih mulia kalau kita melihat dari sisi dalil dan argumennya. Nah, begitu. Kok bisa? Ya kan ilmu dokter itu kan juga ilmu asumsi sebenarnya. Ya kan ada dugaan. Nih saya dokter, saya ini kok sering pening ya? Oh sakit kepala kamu ini paling kebanyakan karena kurang tidur. Padahal bukan karena kurang tidur. Kemarin tengkar dengan istrinya. Nah, begitu tidur maksimal cuma karena tengkar. Ini kan cuma asumsi dokter ini kan. Jadi kalau ngomong argumen tetap lebih luar biasa ilmu hisab. Kalau ilmu hisab itu jelas. Tapi kalau dikejar juga tidak jelas. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Tapi pas 1 tambah 1 ternyata Sofi yang ditambahkan dengan Evin misalnya. Ini bisa beragam maknanya, ya toh? Bisa 2, 3, kadang malah minus 1. Kan begitu. Nah, ternyata juga kalau mau dikejar juga kadang tidak detail juga. Seperti itu. Kemudian, tapi kalau versi Imam Al-Ghazali di sini tetap ilmu hisab dengan ilmu kedokteran. Kalau dari sisi argumen lebih mulia hisab. Kalau dilihat dari aspek buah, maka ilmu medis, kan begitu. Wa mulahadatu samrati aula walidzalika kana tibbu ashrafa wa in kana aktsaruhu bitakhmin. Untuk melihat aspek hasil itu lebih penting. Jadi kalau kamu mengkaji ilmu itu lihat buahnya. Bukan. Begitu. Kan tadi aspeknya 2. Ini dikatakan ilmu lebih mulia. Paling mulianya ilmu itu kata Imam Al-Ghazali berangkat dari 2 hal. Satu dari sisi buahnya, hasilnya, kemudian yang kedua dari sisi argumennya. Tapi kata Imam Al-Ghazali, kalau dibandingkan sekarang ada 2 ilmu yang seperti atib dengan al-hisab. Kalau ngomong buahnya lebih mulia atib. Efeknya jelas. Tapi kalau ngomong argumennya ilmu hisab. Maka ketika ini dibenturkan mana yang harus dilirik, yang harus diperhatikan? Lihat dari sisi buahnya. Dan begitu. Makanya atib itu tetap lebih mulia kalau dilihat dari aspek buahnya tadi. Meskipun mayoritas ilmu medis itu adalah at-takhmin. Dia melaksanakan at-takhmin. Bitakhmin itu apa? Dugaan. Dokter itu kan juga dugaan sebenarnya. Kalau ngomong dalilnya, dalilnya atau argumennya lebih akurat ilmu hisab. Kalau dalilnya dokter itu takhmin, tidak begitu akurat kok. Seperti itu. Sofi itu nyari X ini berapa, tahu Sofi. Imam ada benjol-benjol di sini. Itu juga asumsi dokter itu ngasih obat itu. Imam sakit pening. Nah, itu juga asumsi kan begitu. Takhmin namanya itu kan. Tapi tetap lebih utama ilmu atib atau medis. Karena hasilnya konkret. Sementara ilmu hisab ini dalilnya konkret tapi hasilnya kadang tidak konkret. Seperti itu. Wa bihadza tabayyana anna asrafal ulumi al-ilmu billahi azza wa jalla wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi.
Dari hal ini nampak sekali bahwasannya paling mulianya ilmu itu adalah ilmu atau tahu kepada Allah Azza wa Jalla, tahu mengerti malaikatnya Allah, tahu kitab-kitabnya Allah, tahu beberapa utusannya Allah. Ada kitab yang wajib kita ketahui, ada kitab Allah yang harus kita ketahui. Ada berapa, Mam? Kitab Allah ada berapa, Mam? Awas salah ini. Hah? 5. Iso 5 ini. Ada berapa, Wi? 6. Ada 6. Apa saja? Besok ini. Ada berapa, Wi? 4. Ada 4. Iso 5 ini. Aduh, bojone sopo ini? Bojone sopo? Ini harus tahu, kalian harus hafal ini. Paling tidak kalian harus ngaji kitab Aqidatul Awam lah. Hafalan itulah besok itu. Kemudian wal ilmu bitariqil musili ila hadil ulum fa iyyaka wa an targhab illa fihi wa an tahrisa illa alaihi. Kemudian ilmu yang setelahnya, ilmu billah, adalah ilmu bitariqil musili ila hadil ulum, yaitu mengetahui jalan kemana, jalan yang menyebabkan kamu sampai pada ilmu-ilmu ini. Berarti ilmu ini hanya posisinya menjadi mediator. Ini kalau gara-gara ngaji ini saya nanti bisa mengetahui ilmu billah, kemudian ilmu bi malaikati, ilmu bi kutubi, ilmu bi rusuli. Berarti ilmu ini ya cuma menjadi sarana saja. Ini juga penting, karena dengan mengetahui hal ini kamu menjadi paham. Seperti itu. Contoh, untuk mengerti kepada Allah, untuk mengerti pada malaikatnya Allah, untuk mengerti pada kitab utusannya Allah, ya tak? Kamu harus bisa membaca Al-Quran, membaca As-Sunnah, membaca hadis, ya tak? Membaca karya ulama. Bagaimana mau bisa baca? Nah, dengan bisa membaca, kamu nanti akan mengenali Allah, malaikat Allah, kitab Allah, dan utusannya Allah. Berarti kamu butuh fasilitator, butuh mediator. Apa mediatornya? Kamu harus bisa baca kitab kuning, harus tahu nahwu, harus tahu sharaf. Berarti ini juga penting. Nah, seperti itu. Paham ya? Paham. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, fa iyyaka awas wa an targhab illa fihi wa an tahrisa illa alaihi. Kamu itu senanglah hanya kepada ilmu ini, dan semangatlah kamu untuk menggapainya hanya kepada ilmu ini. Jadi raghiba fi ini, kamu harus mencintai ilmu ini. Kalau hirsun itu kamu sangat berambisi, sangat punya keinginan untuk mengetahui ilmu ini. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali. Paham ya? Kemudian kita akan melanjutkan al-wadhifatut tasi'atu, tugas yang ke-9 dari tugasnya santri. Ayyakuna qasdul muta'allimi fil hali tahliyatu batinihi wa tajmiluhu bil fadilati wa fil ma'ali al-qurbu minallahi subhanahu wa taraqqi ila jiwaril mala'il a'la minal malaikati wal muqarrabin. Tugas yang ke-9, tugasnya santri. Apa tugas yang ke-9? Hendaknya tujuan santri itu, tujuan muta'allim itu, pada masa yang sekarang, pada kondisi yang sekarang, adalah tujuannya menghias batinnya, mempercantik batinnya. Kamu ngaji hari ini tujuannya adalah menghiasi batinmu, mempercantik batinmu, bukan zahirmu. Kalau mempercantik zahirmu, itu kamu pakai sabun, pakai parfum, pakai macam-macam segala alat-alat agar menjadikan kamu semakin tampan. Tapi ngaji ini adalah tujuannya adalah tahliyatul batin wa tajmilu, menghias batin dan mempercantik batin. Mempercantik dan menghias tadi, menghias dengan apa? Mempercantik dengan apa? Mempercantik dengan keutamaan. Jadikan batinmu semakin baik, semakin utama. Seperti itu.
untuk masa depannya, di masa yang akan datang, tujuan kamu itu apa? Dekat kepada Allah. Kemudian kamu itu naik posisi. Naik kemana? Pada sisinya Mala'il A'la. Mala'il A'la itu adalah malaikat muqarrabin dan juga para malaikat. Seperti itu. Kamu dekat dengan mereka. Dekat di sisi malaikat al-muqarrabin dan para malaikat. Luar biasa. Makanya kalau waktu ngaji gini kadang santri juga tidak begitu khusyuk. Khusyuknya itu kadang waktu pulang. Itu juga kadang. Tapi kadang juga ada santri yang sudah mulai mentajmil, mentahliya batinnya bil fadilah sampai pulang. Seperti itu. Nah, pulang itu levelnya sudah levelnya luar biasa. Kalau waktu mondok misalnya hanya menjaga urusan yang wajib, fadail-fadailnya belum maksimal, ketika pulang biasanya maksimal. Ya kadang juga tidak maksimal. Seperti itu. Ini kan juga terkembali kepada masing-masing santrinya. Cuma anjurannya Imam Al-Ghazali harusnya tahliyah batih ini wa tajmiluh itu bil fadilah pada saat yang sekarang, kemudian nanti fil ma'al dia akan melaksanakan yang lebih dahsyat, yaitu dekat kepada Allah, kemudian naik pada sisinya mala'il a'la minal malaikati wal muqarrabin. Wala yaqsudu bihi ar-riyasata wal mala wal jaha wa mumarata sufaha wa mubahatal aqran. Kemudian tujuannya tidak boleh untuk mencari kepemimpinan. Kamu ngapain ngaji? Ya ngaji kitab ini. Oh nanti saya cita-citanya mau jadi pemimpin. Oh saya pengen nanti disanjung manusia jadi rais saya. Jadi DPR misalnya. Jadi Pak Kades. Atau jadi Pak Lurah, atau Pak Bupati, Pak Gubernur, macam-macam lah. Atau mencari pangkat. Wah, saya ngaji ini, saya mendalami kitab kuning ini, mendalami bahasa Arab, naus Arab ini nanti biar saya ini punya kedudukan. Saya pengen jadi dekan di salah satu perguruan tinggi. Oh, mantap. Kemudian saya tujuannya nanti, saya ini pengen berdebat dengan orang-orang bodoh. Kan aneh kan? Ya kan? Ini tujuannya alim pengen mengalahkan yang bodoh-bodoh. Ini jelas error orang ini kan. Terus apa manfaatnya kan begitu. Kemudian pengen berbangga-bangga nanti dengan rekan-rekan saya. Khususnya rekan-rekan saya yang ada di rumah. Oh saya ini sudah mondok. Kamu tidak tahu apa-apa kamu ini. Belum tahu isim nakiro kamu sudah menyalahkan saya. Nah, dia pengen mubahatal aqran. Wa idza kana hadza maqsiduhu. Wa idza kana hadza maqsiduhu tulib la muhalatah. Jika tujuannya santri tadi sedemikian, jika tujuannya muta'allim memang sedemikian, nah tujuannya apa? Tadi tajmil wa tahliyah apa? Fil hal, kemudian fil ma'alnya al-qurb, kemudian dia juga tidak ada tujuan dengan pangkat, harta dan kedudukan, maka tulibah la muhalatah. Maka tujuan yang seperti ini justru tujuan yang dianjurkan, tujuan yang diminta, tujuan yang dituntut, la muhalata secara pasti. Nah, tujuannya memang harus demikian gitu. Al-aqrabu ila maqsudihi wa huwa ilmul akhirah. Kemudian yang paling dekat menuju tujuannya santri ini berarti ngaji ilmu apa? Ilmu akhirat. Wa ma'ahadha, di samping ini fala yanbaghi lahu ay yanzura bi ainil haqarati ila sa'iril ulum. Tidak seyogyanya bagi dia untuk memandang dengan pandangan yang hina pada ilmu yang lain. A'ni ilmal fatawi, yang saya maksud seperti ilmu fatwa. Alah gak penting bro ilmu fatwa tentang fikih basul masail. Tetap bagusan ilmu akhirat kayak Ihya Ulumuddin. Kamu ngaji apa kamu ini? Atau contohnya seperti wa ilman nahwi, kamu ngapain ngaji ilmu nahwi itu? Ya Allah, enggak penting banget, apalagi kamu ngapalin alfiyah. Lebih penting ini ilmu akhirat, ngaji kitab tasawuf, ihya, kitab hikam. Wes, dia melihat dengan pandangan hina kepada ilmu yang lain. Seperti itu. Wa ilman lughati, dan ilmu bahasa.
al-muta'alliqina bil kitabi was sunnati wa ghairi dzalik. Padahal ilmu-ilmu tadi juga berhubungan dengan Al-Qur'an, dengan as-sunnah dan juga yang lain. Mimma awradnahu fil muqaddimati wal mutammimati min dhurubil ulum allati hiya fardu kifayatin. Sebagaimana yang sudah kami sajikan juga ilmu-ilmu yang lain tadi, ya toh? Sebagaimana yang sudah kami sajikan fil muqaddimah, pada muqaddimah di kitab ini sudah dikaji nih oleh Sofi sebagian, wal mutammimat dan juga penyempurna-penyempurna yang sudah dikupas sebelumnya, min durubil ulum dari bagian-bagiannya ilmu yang ilmu tadi adalah hukumnya fardu kifayah. Nah, seperti itu. Jadi Imam Al-Ghazali meskipun ilmu akhirat itu paling penting Imam, tapi kamu tidak boleh meremehkan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, seperti ilmu fatwa, seperti ilmu fikih, seperti ilmu nahu, bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian wala tafhamanna min ghuluwina fi tsana'i ala ilmil akhirah. Wala tafhamanna, janganlah engkau memahami min ghuluwina, dari tajawuzina. Maknanya min ghuluwina ay min tajawuzina, dari membesar-besarkannya kita. Seperti itu. Ini kan membesar-besarkan Imam Al-Ghazali kan, bagaimana dahsyatnya ilmu akhirah. Jangan sampai kamu memahami dari membesar-besarkannya kita. Membesar-besarkan pada apa? Fi tsana'i ala ilmil akhirah, dalam memuji ilmu akhirat tadi, ya toh? Jangan kalian pahami tahjina hadhil ulum sebagai bentuk penjelekan pada ilmu-ilmu ini. Kamu jangan sampai gagal paham, Imam. Dikira nanti Imam Al-Ghazali ini kok sangat mendukung, bahkan menyimpulkan ilmu akhirat itu adalah ilmu terbaik. Apa jangan-jangan ilmu yang lain itu adalah dihina oleh Imam Al-Ghazali? Angan. Kata Imam Al-Ghazali, jangan sampai kamu memahami begitu. Kamu gagal paham namanya. Nah, begitu. Fal mutakaffiluna bil ulumi kal mutakaffilina bis sughuri wal murabitina biha. Ya tak? Fal mutakaffiluna bil ulumi wal mutakaffili kal mutakaffilina bis sughuri wal murabitina biha wal ghuzatil mujahidina fi sabilillahi faminhum al muqatil wa minhum ar-rid'u wa minhum alladhi yasqihim al ma'a wa minhum alladhi yahfadhu dawabbahum wa yata'ahaduhum. Orang yang membawa ilmu-ilmu ini sama dengan orang-orang yang membawa pelabuhan. Artinya yang menjamin ilmu ini, yang memikul ilmu ini, sama dengan orang yang memikul tanggung jawabnya pelabuhan. Seperti itu. Wal murabitina biha, dan orang-orang yang mengikat, menjaga pelabuhan. Juga sama dengan al-ghuzatil mujahidin, para pasukan perang yang berjihad fi sabilillah. Seperti itu. Faminhum, ada di antara mereka al-muqatil, tugasnya sebagai pasukan, orang yang berperang. Wa minhum ar-rid'u, ada juga yang bertugas sebagai penolong. Misalnya ada yang terluka, dia cuma bagian menolong, tidak maju ke medan perang, dia cuma maju mungkin menolong atau membantu orang-orang yang sedang kesakitan atau terluka. Ada juga yang mereka bertugas cuma memberikan minuman kepada mereka. Seperti itu. Ada juga dia tidak ikut perang, juga tidak membantu temannya yang sedang terluka, dia juga tidak bertugas sebagai memberi makanan atau memberikan minuman misalnya, tapi dia bagian bertugas untuk menjaga kendaraan mereka, kudanya, untanya. Nah, seperti itu. Ada juga yang bagian bertugas untuk memperhatikan mereka, nah, ngasih perhatian,
ngasih penjagaan, ngasih perlindungan. Ada, tapi nggak ikut perang. Seperti itu. Wala yanfaku ahadum minhum an ajrin. Salah satu dari mereka semua itu juga tidak bisa dilepas, tidak bisa terlepas dari pahala. Jangan kamu pikir yang punya pahala cuma yang berperang saja. Dan begitu. Kalau yang dapat pahala cuma yang berperang saja akan repot. Nah, gitu loh. Idza kana qasduhu i'la'a kalimatillahi ta'ala. Jika memang tujuannya untuk meninggikan kalimatnya Allah, maka masing-masing mereka tetap punya pahala. Dunahiyazatil ghanaimi, bukan untuk memperoleh ghanimah atau harta rampasan. Fakadzalika al ulama, begitu juga orang-orang alim. Berarti orang-orang alim itu pun imam tidak boleh kamu maknai hanya orang-orang yang alim dalam ilmu akhirat saja, tidak. Meskipun fuqaha juga dapat pahala, meskipun nuhat ahli nahu juga dapat pahala, meskipun mufassir al-mufassirun juga dapat pahala, jika tetap tujuannya adalah semata-mata karena Allah. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu akhirat itu adalah ilmu yang terbaik, juga bukan untuk mendiskriminasikan, bukan bentuk untuk mendiskreditkan ilmu yang lain. Tidak ada diskriminasi di situ. Seperti itu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat apa? Derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu, yaitu ulama. Dalam ayat yang lain, wa qala ta'ala hum darajatun 'indallah. Mereka itu punya derajat di sisi Allah. Wal fadilatu nisbiyah. Nah, sehingga keutamaan tadi itu sifatnya adalah nisbi, penisbatan. Seperti itu. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, wastihqaruna lis-sayarifah inda qiyasim bil muluk la yadullu ala haqaratihim idza qisu bil kanasin. Kita menganggap remeh, misalnya meremehkan orang-orang yang dia bekerja di perbankan, di money changer, ditukar menukar uang. Apa ini, orang hina ini, kerjanya di bank. Nah, orang yang kerja di bank tapi kamu bandingkan dengan raja, dengan presiden, dengan bupati, ya toh? Ini kan kamu ini namanya membandingkan bukan levelnya. Nah, kamu tetap akan mengatakan orang yang kerja sebagai manajer bank atau kepala cabang, direkturnya salah satu bank, kalau dibandingkan dengan bupati, ya tetap bupati lebih istimewa, kan begitu. Tapi belum tentu juga ketika kamu bandingkan dengan orang yang kerja menjadi tukang sapu atau cleaning service. Tetap orang akan lebih memuliakan secara pekerjaan pada orang-orang yang kerja di perbankan, kan begitu. Seperti itu. Berarti sifatnya nisbiyah. Orang kerja di bank itu hebat dibandingkan siapa dulu. Nah, itu kan nisbi. Kalau kamu bandingkan dengan bupati, ya hebat bupati. Kan begitu. Kalau orang yang kerja di bank dengan tukang cleaning service, ya betul. Nah, berarti ini kan sifatnya nisbiyah. Begitu. Istrinya imam, cantik. Nah, begitu. Nisbiyah tetap. Dibandingkan siapa? Loh, kalau dibandingkan dia, iya istrinya imam cantik. Kalau dibandingkan mereka, imam lewat. Nah, nisbiyah kan seperti itu. Nah, maka begitu juga ulama juga tetap nisbiyah nanti, kan begitu. Tapi makanya tetap al-qasdu tadi, qasdu liwajhillahi azza wa jalla. Fala tadhunnanna annama nazala anir rutbatil quswa saqitul qadri. Jadi jangan sampai kamu itu kemudian mengira bahwasannya sesuatu yang turun dari peringkat tertinggi itu kemudian kadarnya juga jatuh. Tidak.
Karena kalau kamu bandingkan yang paling tertinggi, kemudian kok dia tidak setinggi pada grade yang tertinggi, tidak kemudian kamu simpulkan berarti derajatnya jatuh, juga tidak. Kalau standar yang kamu pakai misalnya presiden, ya toh, kemudian ada seorang dosen misalnya, kamu bandingkan dengan presiden, apa dosen itu tidak sehebat presiden? Ini kan berarti dosen tadi kan nazala, ya toh, nazala an rutbatil quswa, turun dari derajat yang tertinggi, karena yang tertinggi presiden dalam pemahamannya imam. Apakah juga kamu maknai kadar atau derajatnya dosen tadi itu jatuh? Ya tidak. Nah, kamu yang salah. Kenapa kok kamu bandingkan dengan presiden? Harusnya kamu bandingkan dengan guru. Nah, ketika dibandingkan guru kan beda kelas, gitu. Kalau dosen pasti guru, tapi kalau guru, belum tentu dosen. Begitu. Paham ya? Paham. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, balirutba al-alaya lil anbiya thumma al-awliya thumma al-ulama ar-rasikhina fil ilmi thumma lis-salihina ala tafawuti darajatihim. Kemudian posisi atau derajat yang paling tinggi itu, itu miliknya para nabi. Setelah para nabi, di bawahnya adalah para wali. Setelah para wali, para kekasih Allah, para ulama yang terpercaya keilmuannya. Kemudian para orang-orang yang soleh, ala tafawuti darajatihim, dengan derajat mereka yang ada perselisihan. Artinya masing-masing mereka punya kedudukannya masing-masing. Tidak kemudian kamu samakan masa antara nabi dengan para wali itu sama, tidak. Wabil jumlati faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian kesimpulannya kembali kepada satu ayat Al-Quran, dua ayat ya, dua ayat Safi ngapalin Quran ini. Mantap, berarti hafal beneran. Barang siapa yang ia beramal kebaikan, ya toh, sebiji atom, maka ia akan menyaksikan amal tadi. Barang siapa yang beramal kejelekan juga sebiji atom, seberat biji atom misalnya, ia juga akan melihatnya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, wa man qasadallaha ta'ala bil ilmi ay ilmin kana naf'uhu wa raf'uhu la muhalata. Barang siapa yang ia bertujuan kepada Allah dengan satu ilmu apapun, pasti ada manfaatnya, juga nanti juga pasti diangkat derajatnya, la muhalata, secara pasti. Intinya ilmu apapun itu, tetap kalau versi Imam Al-Ghazali, ilmu yang terbaik adalah ilmu akhirat, ilmu agama. Tapi tidak kemudian ada diskriminasi kepada ilmu-ilmu yang lain. Tidak bermaksud untuk mengatakan penghinaan atau pemberian nilai buruk kepada ilmu-ilmu yang lain. Karena tetap nanti masing-masing kembali kepada tujuannya. Kalau tujuannya semata-mata karena Allah, tetap nanti akan ada manfaat, ada derajat yang diangkat oleh Allah. Al-wadhifatul ashirah wallahu a'lam bis-shawab.